Hai, Assalamualaikum. Nama Luciana Dewi, nomor absen 20, kelas semester 2B Prodi PJSD. Kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budidaya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Bahasa manusia pada mulanya diwujudkan dalam bentuk tanda atau kode, yang kemudian disempurnakan dalam bentuk bahasa lisan dan akhirnya menjadi bentuk bahasa tulisan. 2. Sistem religi atau sistem kepercayaan. Manusia yang memiliki kecerdasan pikiran dan perasaan luhur tanggap bahwa atas kekuatan dirinya terdapat kekuatan lain yang maha besar. Karena itulah manusia takut dan menyembahnya, lalu lahirlah kepercayaan yang sekarang menjadi agama. Yang ketiga, sistem teknologi dan peralatan bersumber dari pemikirannya yang cerdas dan dibantu dengan tangannya yang dapat memegang sesuatu yang erat. Manusia dapat membuat dan mempergunakan alat. Dengan alat ciptaannya, manusia dapat lebih mampu mencukupi kebutuhannya daripada makhluk lain. Yang keempat, kesenian. Manusia bukan lagi semata-mata memenuhi kemampuan isi perutnya saja. Mereka juga perlu pemandangan mata yang indah, suara yang merdu, yang semuanya dapat dipenuhi melalui kesenian. Yang kelima, organisasi sosial. Manusia sadar bahwa tubuhnya lemah namun memiliki akal. Maka dari itu disusunlah organisasi masyarakat di mana manusia bekerja sama meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri, di samping itu didapat juga dari orang lain. Yang ketujuh, sistem mata pencarian. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain berburu dan meramu, berternak, bercocok tanam, menangkap ikan, dan bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Selanjutnya, wujud kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kebudayaan fisik ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret dalam bentuk materi atau artefak. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret dalam bentuk perilaku dan bahasa. 3. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Budaya ideal ini adalah perwujudan dan kebudayaan yang bersifat abstrak. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan budaya dan non-budaya. Budaya mencakup sesuatu yang keberadaannya sudah mendapat sentuhan tangan manusia, misalnya patung marmer, bonsai, bangunan, aturan makan, dan sebagainya. Sedangkan non-budaya mencakup benda yang keberadaannya sudah ada dengan sendirinya, atau ciptaan Tuhan yang tidak atau belum mendapat sentuhan aktivitas manusia, atau benda-benda alamiah seperti batu, pohon, gunung, dan tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pranata kebudayaan. Pranata atau institution yang ada dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Pengelompokannya adalah sebagai berikut. 1. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan, kekerabatan, atau kinship atau domestic institution, misalnya perkawinan, pengasuhan anak. 2. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk
pencarian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta benda atau economic institution, misalnya pertanian, industri, koperasi, dan pasar. 3. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna atau educational institution, misalnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan, dan pers. 4. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia menyelami alam semesta atau scientific institution, misalnya penjelajahan luar angkasa. 5. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan keindahannya dan rekreasi atau aesthetic and recreational institution, misalnya batik, seni suara, seni gerak, seni drama, dan olahraga. 6. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib atau religious institution, misalnya masjid, doa, kenduri, upacara, pantangan, ilmu gaib. 7. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia atau somatic institution, misalnya perawatan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran. Sampai di sini penjelasan dari saya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.